Alfian Afrisokin, selamat datang di Babrak Talks episode yang ketiga. Yang pertama kita udah ngobrol sama Monica Ajeng, yang kedua kita udah ngobrol juga sama Koh Niko. Kita belajar banyak banget tentang bisnis ya kan, motivasi juga dari Koh Niko. Dan sekarang episode yang ketiga ini nggak kalah keren, Brak, karena aku bakal ngobrol sama seorang anggota dewan yang anak muda banget. Ada Pak Ginda. Apa kabar Pak Ginda? Baik, sehat. Ini stylenya ya, komen pertama dari teman-teman ini ya, kru Babrak tuh, aku kalah muda nih stylenya. Stylenya aja sih. Asli, lihat loh, Pak Ginda dari atas sampai bawah anak muda banget. Stylenya, umurnya enggak. Tapi kan yang penting seleranya Pak, Tuh. seleranya tuh anak muda banget. Tapi emang kalau misal Pak Ginda kemana-mana tuh kebanyakan seperti ini Pak, kayak Oh, ke iya. mall atau nongkrong gitu-gitu. Oh, jangan kan ke mall, ke kantor aja pakai sepatu ini kok. Serius? Serius? Emang nggak ada aturan-aturan gitu Pak? Enggak ada. Oh, harus pakai pantofel atau apa gitu? Enggak ada. Yang penting sopan. Oh gitu, iya. Tapi memang apa ya Pak, kalau misalnya saya sendiri sih Pak ya ngelihat kayak, wah ini yang sebenarnya udah nggak muda lagi tapi punya penampilan yang stylish banget, itu aku bener-bener salut sih Pak. Karena apa ya, enak aja dilihat gitu Pak, pakai Converse ya kan gitu-gitu. Gokil. Emang dari mana Pak taunya style gitu-gitu Pak? Pak Ginda sendiri? Enggak juga ya. Sebenarnya sebelum jadi dewan, saya hampir setiap hari pakai baju batik. Oh gitu. Ya, waktu masih jadi wira swasta, saya lebih sering pakai baju batik untuk ya ini jati diri kita lah. Ya. Tapi ketika saya jadi dewan, saya pengen anak-anak muda itu suka dengan politik, mau datang ke kantor kita. Dan saya memutuskan ya udahlah kita pakai baju Yang santai, anak santai muda, aja, iya. Tapi tetap sopan. tetap sopan. Oh oke, berarti motivasinya biar anak muda juga ya melek politik gitu-gitu. Iya dong. Anak muda harus melek politik, harus sadar politik, harus peduli dengan politik. Kenapa Pak? Pentingnya apa Pak sebenarnya? Ini anak muda nih Pak, banyak banget kalau yang saya lihat nih ya, anak muda kan apa ya, pandangan tentang politik itu bener-bener negatif. Betul. Nah, ini menurut Pak Gina gimana nih? Politik itu dulu itu Iya. memang mungkin membosankan. Iya. Ya, Tono. Tapi menurut saya ini udah saatnya mulai berubah lah. Karena saya selalu bilang ya, keputusan publik itu selalu terjadi di ruang politik. Ya, endingnya apa saja ya, toh, mau pekerjaan, pendidikan, kesehatan, nongkrong, kebebasan berbicara, endingnya juga ke dunia politik kok, ya toh. Bener juga sih. Dan ketika politik itu nanti bisa kita bicarakan seperti di podcast ini, Iya. ya kita bisa bayangin berapa banyak kebijakan yang bisa kita buat kepentingan anak-anak muda. Oh, oke. Bener. Berarti pentingnya politik untuk diketahui anak muda itu, Pak? Iyalah. Apalah mau bilang apa? Masalah apa ya? Sulitnya mencari pekerjaan? Iya. Atau misalnya bagaimana ekonomi kreatif Iya. bisa jadi sehebat di luar negeri misalnya. Iya. Tergantung kebijakan. Nah, yang buat kebijakan siapa? Iya sih. Pemerintah. DPRD, eksekutif. Nah, yang mumpung ini ada peluangnya, Yeah. mumpung ada wadahnya ya, ayo dong sadar politik, peduli politik, kenapa enggak? Kemarin nyoblos nggak ini? Jangan-jangan nggak Nyoblos dong Pak. Aman. Kalau saya lumayan melek lah, tapi mungkin belum terpikiran untuk kesana gitu. Ya tidak harus selalu terjun langsung ya. Ya pasif juga nggak apa-apa. Makanya kan Iya. saya berharap dengan style seperti ini, siapapun lah masyarakat tuh datang aja ke kantor. Iya, Nggak iya. usah terus apakah harus bikin surat dahulu? Sungkan. Ya, atau bagaimana caranya kita Iya. menyampaikan aspirasi? Ya udah datang aja. Iya. Ada sosmed ya via sosmed dulu. Iya, Kalau benar. emang penting atau bisa ketemu, kenapa enggak? Iya. Ini Pak Ginda, ini kan sangat-sangat aktif di sosmed ya. Di Face aktif, story juga aktif ya Pak ya? Lumayan. Ini aktif banget loh, luar biasa, follower juga banyak. Nah ini sering nggak sih Pak kayak dapet apa ya, aspirasi dari anak muda di Solo lewat DM Instagram?
Atau lewat komen di postingan-postingnya Pak Ginda? Sering. Sering ya Pak? Sering, bahkan beberapa komen-komen, beberapa DM itu jadi dasar saya untuk menyampaikan kepada dinas. Oh. Jadi misalnya ini nih jalan gelap sekali ya Iya. terus tahu-tahu udah 3 hari nggak diganti lampunya ya loh. Ya udah saya bilang udah Iya, kirim iya. fotonya aja. Iya. Saya DM ke kepala dinasnya. Jadi si kepala dinas tahu ini yang ngomong bukan saya. Masyarakat. Ini loh buktinya. Kan lebih enak. Gitu. Oke. Justru malah ini buat senjata nih ya. Iya. Ini laporan langsung nih dari masyarakat nih gitu. Iya. Oke. Tapi ada yang komen negatif nggak Pak tentang Pak Ginda gitu? Apaan sih? Ada aja sih. Namanya juga Apa aja? politik. Iya bener. Nah ini. Apa aja Pak? Biasanya komen-komen negatif nih yang pernah didapetin sama Pak Ginda lewat komen atau lewat DM Instagram gitu. Percuma gitu lapor gitu loh. Terus mau cari suara ya Pak loh. Ya, saya selalu bilang niatnya aja gitu loh. Ya. Saya bilang justru di sosmed itu kan nggak ada yang bisa kita tutupin. Benar. Gitu. Benar. Ya apa adanya aja loh. Jadi saya selalu sampaikan apa yang kalian lihat. Mau memuji silakan, mau mengkritisi silakan, mau bilang saya salah silakan. Itu politik kok loh. Ada saatnya kita satu pandangan, ada saatnya kita berbeda pandangan. Benar. Ayo. Mari kita belajar, mari kita berdiskusi ya. Kalau ada yang belum satu frekuensi, Iya. ya ayo kita samakan frekuensinya. Oke. Terus kalau Pak Ginda sendiri menghadapi orang-orang seperti itu, cuekin aja atau bales lah? Oh, saya hadapin. Wih, Nah, kecuali kalau sudah terlalu apa ya? nggak sopan banget nih. Enggak. Kayaknya dia punya tendensi tertentu ya. Jadi Oh. ngotot aja loh. Iya. Atau ketika saya lihat akunnya, ini fake akun jangan-jangan ya loh. Iya. Ya udah nggak saya layani. Oh gitu, Iya. bodo amat lah ya. Ya, saya bilang- Girit aja. Kalau nggak bisa ya ketemu aja ke kantor silakan, saya bilang. Gitu. Wah, Ya, kenapa enggak? Loh, kita open kok ya toh. enak ngobrol langsung ya Pak ya? Iya. Jangan di sosmed doang lu. Iya. Beraninya di sosmed doang. Karena cuma pakai jempol aja. kadang-kadang. Bener. Kalau ketemu langsung Pak Ginda langsung diem aja. Itu kan sering pakai itu Pak. Ya. Netizen tuh, ya kan. Makanya nih berhati-hati juga. Saring dulu sebelum sharing. Nah, itu penting. Sangat penting itu. Sangat penting, bener. Nah ini ngomongin tentang juga profesi Pak Ginda sebagai politisi gitu kan ya. Ini kan banyak orang yang tadi kita udah bahas juga, anak muda yang masih berpandangan negatif tentang politik gitu. Sebenarnya motivasi Pak Ginda untuk pada akhirnya nyemplung nih ke dunia politik apa sih Pak? Awalnya nih? Awalnya gini ya, saya basic bukan dari keluarga politik, walaupun Oke. memang bapak saya pernah jadi anggota dewan. Iya. Kemudian saya bukan aktivis kampus, saya bukan GMNI atau kami atau apa segala macamnya, saya nggak ikut. Oke. Saya malah ikut UKM musik waktu itu. Tapi ketika saya sudah bekerja di Kota Solo sebagai event organizer, saya menemukan satu masalah, yaitu adalah masalah pajak tontonan. Oke. Jadi kita kalau bikin event musik, pajak tontonan itu 25%. Gede ya Pak ya? Gede. Iya. Dulu saya pikir, oh ya sama ini. Ternyata di kota lain ada yang 10%. Iya. Bahkan Jogja itu sudah 15%. Mhm. Terus saya pikir, Lebih kecil ya Pak ya? iya lebih kecil. Jadi sama-sama manggil artis nih. Mhm. Ya secara logika lebih menguntungkan prospek di Jogja daripada di Di Solo. Solo, iya. Ya, komunitasnya sana lebih luas, segmennya lebih luas, mahasiswa kampus banyak. Benar. Pajaknya beda 10%. Lumayan. Lumayan kan? Iya. Nah ternyata satu-satunya untuk merubah itu adalah ya merubah perdanya atau peraturannya. Oke. Pilihannya ada dua sih, jadi wali kota atau jadi anggota dewan. Wah. Ya kayaknya yang lebih mudah jadi anggota dewan dulu aja deh. Yang masih bisa terjangkau dulu lah ya Pak ya. Masih bisa Oh. terjangkau lah. Oh gitu. Berarti keresahan pribadi awalnya. Iya. Hmm. Dan ini selalu saya sampaikan ketika saya ketemu dengan anak-anak muda Iya. atau anak-anak event organizer. Kalian nggak mungkin untung kok. Saya tahu kok kampus-kampus UNS, UMS atau Iya. segala macamnya bikin event musik loh. Iya. Bahkan ketika saya jadi anggota dewan pernah saya kritisi. Ngakunya sold out. Saya lihat pajaknya belum dibayar penuh. Iya lagi itu. Gitu loh. Ini fakta. Iya, Gitu, betul, ini betul, fakta. betul, Jadi betul. ayolah, saya nggak bilang ya wis lah nggak masalah. Cuman pahami regulasinya. Oke. Oke. Dan itu yang membuat saya ya kita harus terjun ke politik. Memang niatnya
Ya kayak gitu Pak, dari keresahan pribadi ya. Keresahan pribadi. Untuk memperbaiki itu semua. Oke, demi kota Solo. Demi kota Solo. Oh, luar biasa. Ya. Tapi ini aku juga penasaran sih Pak ya. Maksudnya apakah memang Pak Ginda muda, ini sekarang masih muda sih, yang dulunya gitu kan ya, pas masih mungkin sekolah atau gimana, memang sudah kritis Pak? Enggak. Kayak menghadapi sesuatu, kayak ngelihat apa gitu, pengen ini nih, membenarkan nih gitu. Enggak, kalau enggak? dulu ya saat daplek ya kayak mahasiswa zaman Oh, gitu? anak-anak muda aja. Sempet udah. nakal juga, Pak? Iya. Enggak. Oke. Justru itu yang punya sisi saya yang lebih mungkin anak-anak teman-teman bilang kok seneng ngenomi ya, karena memang dunia saya dulu dunia anak muda. Benar. Terus kemudian bisnis saya juga banyak di si anak muda. Mm-mm. Maka gaya saya dalam berpolitik, dalam bermasyarakat ya dengan anak muda sukanya. Oke. Beda mungkin dengan yang biasa dengan aktivis kampus misalnya ya, Iya, wah bahasa-bahasanya ya Iya. bahasa-bahasa tertata ya. Kalau kita ya udah ketemu aja to the point, loh. Ngobrol Jadi aja. masalah apa ini? Ya tahu. Iya. Udah langsung aja, loh. Iya. Dari dulu emang suka ngobrol aja ya? Iya, udah langsung aja. Oke. Berarti ya pada anak muda pada umumnya ya? Iya. Yang ya nakal gitu Iya. kan ya? Oke. Saya bilang nakal sepanjang tidak melanggar regulasi ya bukan nakal ya tahu loh. Benar. Sah-sah saja buat saya. Bener. Dan banyak anak muda yang ngasih saya masukan. Pak ini IG-nya, saya kan dulu nggak main IG. Iya. Tahu, paling Iya. main FB sekarang. IG kita mainin, Twitter kita mainin, ini lagi belajar Clubhouse ini. Wah, luar biasa. Aku aja enggak loh. Aku juga enggak. Iya. Handphoneku bukan iPhone. Bukan iPhone, iya. Wah, itu parah ya Pak ya. Masa harus iPhone doang? Oh iya, itu sulit itu. Iya, susah tuh. Oh gitu, ya. Terus mungkin Pak Ginda sendiri memaknai sosial media ini kayak gimana sih Pak? Apakah memang ini adalah sebuah platform yang sangat-sangat efektif untuk ya mengedukasi masyarakat atau gimana gitu, lewat Instagram atau podcast? Sangat Efektif ya? Sangat. Jadi ini, yang pertama jumlah anak muda itu yang umurnya di bawah 50 atau 45 ke bawah. Iya. Jadi seumur saya ke bawah itu sudah 60% Oh, oke. dari jumlah penduduk. Oke. Yang umurnya sekitar 35 ke bawah itu sekitar 48%. Ya, jadi outputnya adalah sebagian besar masyarakat kita itu anak-anak muda. Iya. Kemudian anak-anak muda ini memang suka dengan sosial media. Benar. IG, Twitter. Bahkan Indonesia juga jadi salah satu yang paling tinggi nih Pak. Paling tinggi. Penggunanya nih. Iya. Bahkan pembelian online itu paling gede itu Indonesia. Benar. Maka ketika kita mau merubah mindset cara berpikir bahwa politik itu penting, jangan hanya bisa mengkritisi tanpa ada solusi, ya tahu loh. Ya. Benar. Ayo kita gunakan sosmed ini dengan sebaik-baiknya. Saya selalu bilang ya, you mau apa ya, ini di masa pandemi ini mau nge-share kalian lagi nongkrong di mana, lagi mantai di mana, silakan aja. Tapi sekali-sekali juga nge-share tentang pentingnya memakai masker. Ya tahu betapa pentingnya apa versi kalian aja, tapi menurut saya itu suatu gerakan di mana kita lama-lama juga ada sisi positif dalam sosmed. Jangan-jangan nanti ngirim berita atau gambar yang tidak sesuai yang malah menimbulkan masalah lagi. Betul. Makanya tadi kita sebagai anak muda juga harus saring dulu sebelum sharing. Karena ketika memang itu berita yang tidak benar ya Pak ya, ketika kita bantu sharing berarti kita turut menyebarkan hoax. Betul. Gitu. Oke. Berarti itulah kenapa Pak Ginda suka bersosial media. Ya. Apa aja Pak sosial media yang dipunya Pak Ginda Pak? Semua. Instagram ada. Apa Pak? Pak @Ginda. Semua @Ginda8G. Cuman ini yang saya tuh masih agak bingung itu gini. Jadi ketika saya men-share lagi di lokasi tertentu yang menyenangkan gitu ya, yang nge-like banyak itu. Yang nge-like banyak. Tapi ketika saya menyampaikan berita yang apa ya, misalnya kemarin saya menyampaikan tentang di Kota Solo akan ada sanksi bagi perokok misalnya. Iya. Itu yang lain langsung dikit gitu. Ini kenapa ya? Menurut Pak Ginda kenapa ini Pak? Mungkin ya tadi Pak, antusiasme masyarakat Solo terlebihnya gitu kan ya terhadap yang serius-serius tuh mungkin masih kurang kali atau gimana? Ya itu, saya rasa itu. Nah ya saya berharap dengan datang ke acara podcast ini, terus
saya berharap nanti di coffee shop itu ya kadang-kadang juga ada sedikit diskusi yang ringan tapi tajam tentang emang nggak boleh ini ya, ini boleh loh, ada program ini ya, Iya. Jadi ya kayak kemarin Solo sudah punya taman skateboard ya tahu loh. Ya ayo dong kita apresiasi. Iya. Ya tahu loh. Di Purwosari itu ya Pak ya. Purwosari udah ada taman skateboard, bentar lagi akan ada taman BMX loh. Besok jangan bilang wah pemerintah ini tidak mau mengakomodir anak muda. Ya kita udah dicoba loh. Iya, udah coba ada. ini. Iya. Ayo cari solusi lah. Iya. Kenapa enggak gitu. Oke. Memang itu bagus loh Pak yang di bawah flyover itu. Arena bermain skateboard. Nah ya. Iya, itu keren banget loh. Bahkan teman-teman saya yang fotografer Pak, itu sering banget hunting foto di situ tuh. Karena bagus-bagus tuh di anak-anak mudanya. Nah itu yang harus kita optimalkan. Jadi bagaimana nanti semua anak muda itu jangan terus malah wah kok yang ini aja yang dibangun. Benar. Ya, ini kan langkah awal. Iya. Ya toh, ayolah kita coba lah positive thinking lah. Ya toh, jangan mengkritisi terus ya toh. Kira-kira menurut Pak Ginda nih, Solo nih, kita ngomongin Solo nih ya Pak ya. Solo. Yang udah patut untuk kita apresiasi apanya nih Pak? Dalam segi apanya nih menurut Pak Ginda? Saya kira hampir semua sudah bisa kita apresiasi. Sekarang yang penting itu ya komunikasi. Oke. Jadi ini anak-anak muda ini udah merasa di wongke nggak sama pemerintah kota, atau ini DPRD-nya udah bekerja belum sesuai keinginan masyarakat tertentu misalnya. Ya ini yang harus kita komunikasikan. Ini akademisi benar-benar sudah dilibatkan belum misalnya. Jadi kan ini kan eranya kolaborasi dan komunikasi. Iya. Solo mau dibangun seperti apa sih, Ya ayo mulai dari yang sekolah di SD mungkin sampai yang sudah bekerja, mulai dari yang berkeluarga sampai yang masih bujangan. Ini maunya Solo seperti apa? Kalau belum yakin dengan yang garis besarnya ya paling nggak garis kecilnya Misalnya ini masih ada yang komplain misalnya kenapa sih ada kontraflow BSD misalnya ya ayolah kita belajar lah, terus ayo kita tanya nanti sama pemerintah kota tujuannya apa. Terus saya yakin kok nanti akan ada evaluasi dan akan ditentukan langkah berikutnya. Jangan terus ini bikin macet, ini nggak efektif, ini loh ya mengkritik terus nih apa ya? Iya benar. Susu pelan-pelan. Benar. Santai aja. Oke. Berarti please jangan jangan ngekritik mulu ya isinya apa ya? Ya. Kita harus mengapresiasi juga loh. Kritik boleh. Yang penting ruang komunikasi kita buka lah. Benar. Sama eksekutif nggak bisa berbicara, ya ngomong sama dewan. Dewan belum bisa bicara, pakai sosmed. Sama sosmed belum bisa, udah demo aja udah. Ya tahu loh. Kita kembali ke yang lama lah. Iya. Enggak loh, santai wae. Iya. Oh gitu. Berarti manfaatkan sosmed ya Pak ya? Iya, kenapa enggak? Iya sih, bener sih. Sekarang udah gampang banget loh Pak Ginda ini aktif banget di sosmed. Kalau misalnya kamu nih ada kayak, wah ini laporan nih kayak gini, mau langsung ke wali kota juga susah nih ya Pak ya? Langsung aja, mungkin bisa DM Pak Ginda. Bisa. Soalnya wali kota yang sekarang lebih gampang lagi. Dia punya akun pribadi ya. Kalau enggak ya kita kritik terus, kita kasih masukan terus, kenapa enggak? Nah tadi kan kita udah ngomongin tentang sesuatu yang bisa diapresiasi dari Solo Pak. Sekarang mungkin yang kurang deh lawannya nih, yang kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Mungkin kayak segi pariwisatanya atau gimana nya nih mungkin menurut Pak Ginda? Saya sih kalau pariwisata banyak sih yang bukan banyak yang masih kurang ya, tapi banyak yang bisa kita tingkatkan. Iya. Makanya saya bilang ini balik lagi pasti tentang komunikasi. Saya bilang ya Solo itu kota yang punya segala macam modal untuk membangun kotanya. Benar. Gitu. Akses sangat mudah. Kita punya jalan tol, kita punya bandara, kita punya kereta api, kita punya terminal. Kotanya sangat kecil. Hotel sekian banyaknya, makanan begitu enaknya loh. Dan murah. Modal awalnya sudah ada. Ini tinggal bekerja sama aja. Ini masalahnya di mana? Ya toh. Saya sudah menyampaikan dan ternyata ini diikuti juga oleh wali kota. Solo akan jadi sport tourism. Ya toh. Pariwisata olahraga. Wow. Jangan salah, saya termasuk salah satu
anggota pansus yang membahas rencana induk pariwisata Kota Solo. Oke. Dan di situ saya sampaikan waktu itu, Pak Ketua tolong masukkan pariwisata olahraga. Saya bilang, loh kenapa? Kita punya stadion Manahan dan sekitarnya kawasan itu yang berada di tengah-tengah kota. Iya. Sangat mungkin bikin kegiatan olahraga di dalam kota. Benar. Gitu. Dan itu udah bagus banget, Pak. Wah iya. Stadion Manahan tuh kayak Allianz Arena loh kamu tuh. Oh sebentar lagi. Iya. Iya bener. Kita punya bagus 3 banget. lapangan tuh Kota Barat, Iya. Banyuanyar, Sriwaru dibangun. Baru dibangun nih, Pak? Baru dibangun Oke. memang buat Piala Dunia sih, tapi Iya. bisa dibayangkan dia pakai lampu semua. Wah, mantap sih. Nanti kalau sudah jadi malam-malam kita main bola kok. Iya. Gitu. Bener. Kita ketemu misalnya dengan perbankan atau dengan kampus mana main bola di mana? Di kota kita nanti jam berapa? Jam 7 ya? Bisa, Pak? Oh bisa dong, kenapa enggak? Mantap. Iya, memang mau di branding seperti itu, Pak? Oh iya. Solo, Pak? Iya. Oh, oke. Ya kalau biasanya mungkin ya ini kita bicara pariwisata dunia mais. Iya. Biasanya jalan-jalan naik sepeda, jalan-jalan kemana? Oh kita nanti hiburannya kita nanti main bola. Malam habis itu nanti kita kulineran lagi. Wah, iya lagi enak banget, cuy. Habis bakar lemak, isi lemak. Nah, Iya. Soalnya kan Kota Solo ini kalau misalnya nih Pak, banyak banget teman-teman saya nih yang ke Solo gitu kan, pasti langsung kulinernya Pak. iya. Iya kan Pak? Mana nih kulinernya? Ayo banyak gitu. Dan itu murah-murah. Dan ternyata nggak cuma ini doang nih, nanti bakal jadi apa tadi sport tourism. Wih, bisa langsung kalau misalnya mau ngajak teman-teman main bola bisa langsung ke lapangan langsung ya Pak ya? Baik. Gokil. Selain anak muda banget ya, stylenya, terus juga main Instagram di sosial media, terus juga banyak bergaul dengan anak muda ya Pak Ginda ya. Betul. Pak Ginda juga seorang gila bola. Betul. Klub yang disukain apa Pak? Persis dong. Persis Solo? Iyalah. Oke, Pak Sopati Pak? Jelas. Anak sportan banget berarti. Kenapa Pak? Apa yang dicari ketika Pak Ginda ini langsung datang ke stadion dan mensupport langsung Persis Solo? Wah beda ya. Beda, Pak? Suasananya beda, komunikasinya beda. Iya. Kebetulan kemarin juga sempat stadion Manahan itu jadi pertandingan Indonesia melawan Malaysia Pak ya? Iya. Dan ketika kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama, Merinding ya Pak? Bener. Ingat banget waktu itu AFF tahun berapa Pak ya? 2000 berapa tuh? 12 yang zaman-zaman Christian Gonzalez, ya kan? Greg Nokolo. Wah, itu bener-bener yang ditonton tuh pas nyanyi Indonesia Raya itu loh, Pak. Merinding nggak, Pak? merinding. Jadi buat yang belum pernah nonton di stadion ya. Iya. Rasakan, Pak. Sini sempatin lah kalau Iya. stadion udah jadi. Tapi pada Beda. takut, Pak, biasanya. Kalau di Indonesia itu biasanya yang nonton bola itu pakai helm, Pak. Iya kan, Pak ya? Kadang-kadang kan begitu. Betul. Iya, mungkin ada rasa takut aja sih anak-anak muda di Solo atau di mana gitu-gitu. Menurut Pak Ginda gimana nih, Pak? Ya kalau dulu iyalah, tapi saya rasa pelan-pelan ini sudah mulai berubah dan Iya. Solo juga berharap jadi stadion itu menjadi stadion yang ramah bagi masyarakat. Jadi kita berharap anak-anak, ibu-ibu mau datang ke stadion menikmati sepak bola ke depannya benar-benar sebagai tempat hiburan dan edukasi. Hiburan masyarakat banget nih ya. Ya. Iya makanya. Jadi jangan takut datang ke stadion. Karena seru banget. Aku juga pernah tuh nonton di stadion. Tapi ya kalau di Persisi belum pernah, Pak. Gitu. Lebih ke luar negeri aja. Habis ini cobain. Oh iya. Stadion kita sudah standar internasional. Iya asli di TV juga banyak, di Instagram juga banyak tuh udah kayak bener-bener wah ini keren sih Pak, rumputnya juga udah bagus, locker room juga bagus, ya kan Pak? Mantep, Manahan makanya nonton. Tapi harapan dari Pak Ginda nih, kan sekarang udah berganti kepemilikan nih, ya kan? Mas Kaisang sebagai ownernya dan ada Pak Erick Thohir juga ya Pak? Betul. Nah harapannya atas dibelinya Persis Solo oleh Kaisang ini gimana Pak? Yang pertama, yang beli cukup dikenal, Iya. backgroundnya jelas, Bener. anak muda, semangatnya luar biasa saya yakin, dan kalimat beliau selalu mengatakan Liga 1 harga mati, ya ayolah. Jadi saya rasa
ketika owner klub sudah oke, wali kota juga sudah menyatakan akan membantu bersinergi, apalagi yang itu. Liga 1. Liga 1. Sekarang kan tinggal supporter, masyarakat benar-benar bisa mengambil manfaat. Benar. Jadi kita bisa bayangin kok nanti kalau memang nanti bisa naik ke Liga 1, kemudian kita ngadain pertandingan dengan klub-klub yang papan atas juga nih, Pak. Papan atas, baik lokal, nasional sampai internasional. Benar. Semua akan dapat manfaat. Mantap. Hotel penuh, kuliner rame, ekonomi berputar, semua happy. Dampaknya ke situ-situ ya, Pak ya? Iya dong. Oh, oke. Ya semoga Persis Solo bisa benar-benar ke Liga 1 nantinya ya, Pak ya. Keuangan juga semakin membaik lah harusnya ya, Pak ya. Iyalah. Kita doakan semoga begitu karena kan dari dulu memang problemnya begitu juga ya, Pak ya. Keuangan, gaji segala macam gitu. Makanya ini kita doakan dengan bergantinya kepemilikan Persis Solo makin bisa dibanggakan rakyat Solo. Wajib. Mantap. Oke, ngomongin tentang sepak bola luar negeri, Pak. Kalau nasional kan Persis Solo. Luar negeri, Pak, Liga Inggris lah, Liga Inggris. Atau Liga Spanyol. Jago saya kalau Inggris Arsenal, cuman ya ini kok sama, Pak. Wah, sama, Pak. Kita Gunners, Pak. Kenapa, Pak, Arsenal, Pak? Saya juga ada keresahan nih. Kan susah ya jadi fans Arsenal ya, Pak? Iya, susah. Susah, asli. Di tongkrongan pasti dibully, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya kan politikus, jadi biasa. Oh, gitu. Itu tantangan. Udah mentalnya baja ya, Pak ya? Oh, iya. Berarti Arsenal, Pak? Arsenal. Sejak kapan, Pak? Ngefans Arsenal, Sejak dulu lah. Sejak siapa ya dia? Thierry Henry. Bergkamp ya? Wah, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires. Arsene Wenger dulu pelatih apa ya? Ternyata Arsenal juga. Masih ada ya orang yang suka sama Arsenal ternyata. Saya kira cuma saya, Pak. Karena susah ngefans sama Arsenal. Nggak pernah juara. Ya kan? Wah, kapan itu ya? Iya, makanya terakhir kali kapan nggak ngerti. Nggak ngerti. Akan datang masanya. Benar. Sama kayak datangnya Mas Kaisang di Persis. Berarti ini angin segar ya, Pak ya? Angin segar. Untuk persepak bolaan Solo ya, Pak ya? Segar lah. Iya. Stadion udah jadi, pemilik baru, wali kota mau bersinergi. Tunggu apa lagi? Tinggal nunggu Liga 1 aja. Iya. By the way, ini ngomongin tentang mungkin harapan ya, Pak ya? Atau mungkin kita berandai-andai deh. Pak Ginda pengen banget pemain siapa nih yang bakal diboyong ke Persis, Pak? Siapa ya? saya kalau selalu bilang tuh passionnya daripada pemain tuh harus ada. Jadi saya juga berharap ada legenda zaman Persis dulu ya bisa masuk juga. Oh, manajemen. Pemain-pemainnya, oke. Ya, kita tahu Greg juga dulu pernah di Solo. Iya. Cuman apa yang mau ya? Bener. Rudi Widodo juga Persis Solo. Iya, benar. Ada beberapa pemain asli Solo juga yang bermain di Liga 1, ada yang di Persija kalau nggak salah, ada yang di Bali, ada yang di Mitra Kungkar. Kita berharap juga ada pemain lokal yang sudah jaya ya untuk memacu lah, karena Solo punya banyak bibit pemain unggul dan sebenarnya kota Solo ini adalah salah satu yang punya banyak lapangan di tengah kota. Benar. Yang bisa kita maksimalkan. Jadi untuk latihan gitu kan ya, Pak ya. Jadi saya berharap lapangan-lapangan kota Solo kayak di tadi Asiwaru, Kartopuran, Kota Barat juga. Kota Barat. Nanti betul-betul bisa menghasilkan bibit pemain bola. Amin. Ini benar-benar harapan sih, Pak. Saya sendiri yang mungkin juga bukan seorang penggila bola yang nasional nih, Pak. Saya juga berharap dengan datangnya Mas Kaisang bisa merubah lah nih ya. Oh iya. Liga 1 harga mati udah pasti nih. Pak Sopati pasti kita pingin lah ketemu sama Persib Bandung. The Jack, Viking, Bonek ya tono loh. Iya. Iya, Pak, bener, Pak. Asli. Secara sejarah Persis itu salah satu klub pendiri PSSI. Ya tono. Nah, sekarang kita ada di Liga 2 ya. Ya gimana ya, agak kita kurang ya. Iya, kita mau gaya gitu kita masih di Liga 2 ya tono. Ya harapannya kan Mas Kaisang ayolah. Ya, Mas Kaisang, ayolah tuh dari Pak Ginda ya. Kita ini juga mungkin harapan dari seorang Pak Ginda gitu kan ya, dan saya juga
sebagai warga Solo kita harus bisa benar-benar mendukung ya Persis Solo ya Pak ya. Iya, apalagi Iya, sih iya. yang kita belum punya. Makanya. Tinggal Fasilitas Liga 1 juga aja oke. kok. Dan pialanya Pak. Iya, tinggal pialanya aja udah. Semoga. Amin. Oke, nah ini yang unik lagi selain suka sama sepak bola, Pak Ginda ini juga anak nongkrong banget, katanya sih gitu. Bener nggak Pak? Betul. Serius Pak? Serius. Biasa nongkrong di mana? Oh, di mana saja. Saya kalau diajak ketemuan misalnya, Pak Ginda bisa ketemuan nggak, kita mau bahas? Oke, mau Iya. ketemu di mana? Di mana? Ya udah kita ngopi. Iya. Terus saya jawabannya, ngopi di mana? Ya udah ngopi yang saya belum pernah. Explore. Iya, udah silakan. Iya, Dia bilang, iya. Di sini, oh sudah cari yang lain aja. Pokoknya kita cari. Hmm. Kenapa? Karena saya pengen melihat anak-anak muda itu punya kepedulian apa sih? Mau Oke. peduli nggak dengan kotanya? Iya. Bahkan kalau pertemuannya siang hari, badge saya masih saya pasang. Badge, nama masih saya pasang. Harapannya bukan mau pamer sih Iya, sebenarnya. iya. Saya pamer, oh ini ada anggota dewan ya, coba kita tanyain yuk. Iya. Ya, ayo. Memancing masyarakat. Iya, tanya-tanya Oh. aja, ada masalah apa ini? Oke. Apa nih yang masih kurang? Iya. Apa yang bisa kita diskusikan? Berarti bener ya anak nongkrong banget nih ya. Nongkrong. Kalau mau misalnya diajak ngobrol ngopi-ngopi gitu, oke. Oke, DM aja. DM aja langsung nanti di sini. Ayo editor, diedit ya. Ya, di sini ya. nyusahin editor nih. Nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Dewan, Iyalah Dewan.